Hai semuanya, kenalin aku Kanesha Ardelia Fitri dengan NPM 03 2022 466. Di sini aku pengen buat video untuk menuhin tugas individu aku dengan mata kuliah Komunikasi Pemasaran Politik. Nah, teman-teman, di sini materi yang bakal aku bahas yaitu tentang gaya komunikasi politik yang disukai oleh anak muda. Gaya komunikasi politik yang efektif untuk anak muda harus menyesuaikan dengan karakteristik dan preferensi generasi ini. Anak muda cenderung menyukai komunikasi yang jujur, langsung, interaktif, dan disampaikan dengan cara yang kreatif dan inovatif. Anak muda yang tumbuh dalam era digital dan informasi instan ini menginginkan komunikasi politik yang transparan dan jujur. Mereka lebih tertarik pada pemimpin atau politisi yang mampu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya seperti kampanye Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019. Joko Widodo atau Presiden Indonesia ini berhasil menarik perhatian pemilih muda melalui penggunaan media sosial dan video blogging atau biasa disebut vlog. Kampanye Jokowi sering menggunakan konten visual yang menampilkan sisi humanis dan sederhana dari dirinya, seperti mengendarai motor atau mengunjungi pasar tradisional. Selain itu, Jokowi juga sering berinteraksi dengan netizen melalui platform seperti Instagram dan YouTube untuk menjawab pertanyaan langsung dari masyarakat. Para politisi yang ingin menarik perhatian generasi muda harus mampu memanfaatkan media sosial dengan efektif. Platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi medium utama bagi anak muda untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi. Dalam konteks ini, gaya komunikasi yang informal namun tetap berwibawa menjadi kunci. Penggunaan humor, meme, dan konten visual yang menarik seringkali lebih efektif daripada penyampaian pesan melalui cara yang konvensional seperti pidato panjang atau pertanyaan pers formal. Selain itu, anak muda sangat menghargai interaktivitas. Mereka tidak hanya ingin menjadi pendengar yang pasif, tetapi mereka juga mau berpartisipasi dalam dialog dan diskusi. Oleh karena itu, politisi yang terbuka untuk mendengarkan masukan dan kritik serta mampu merespons secara langsung dan cepat akan lebih dihargai. Seperti town hall meeting virtual, sesi Q&A live, dan diskusi terbuka di platform media sosial adalah beberapa contoh pendekatan yang dapat meningkatkan keterlibatan anak muda dalam proses politik. Autentisitas juga menjadi faktor penting. Anak muda cenderung skeptis terhadap politisi yang terlihat terlalu dipoles atau berbicara dengan bahasa yang terlalu formal dan birokratis. Mereka lebih menghargai politisi yang menunjukkan sisi manusiawi dan kepribadian mereka, termasuk mengakui kesalahan dan belajar darinya. Politisi yang bisa menampilkan diri mereka sebagai satu dari mereka dan tidak berjarak dengan masyarakat umumnya mendapatkan lebih banyak dukungan dari generasi muda. Dan yang terakhir, politisi yang mampu mengangkat isu-isu yang relevan dengan kepentingan anak muda seperti perubahan iklim, hak-hak digital, pendidikan, dan kesetaraan cenderung mendapatkan perhatian lebih. Anak muda ingin melihat tindakan nyata dan solusi konkret terhadap masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, komunikasi politik yang proaktif, solutif, dan berorientasi pada aksi akan lebih resonan di kalangan anak muda. Dalam era di mana informasi bergerak cepat dan referensi komunikasi terus berkembang, politisi yang mampu beradaptasi dengan gaya komunikasi anak muda akan memiliki keuntungan besar dalam menarik perhatian dan dukungan mereka. Sekian sedikit pemaparan materi dari aku tentang gaya komunikasi politik yang disukai anak muda. Kurang lebihnya mohon maaf. See you guys, bye-bye.